Gimana, Saudara Kepas, masih sehat? Alhamdulillah saya sehat Bang Juma. Jadi Bang Juma di sini masih agak sedikit tidak terima kenapa yang dinyatakan bahwa kami mencomot-comot nama-nama sebutan-sebutan Tuhan agama lain gitu. Sementara LAI belum merubah gitu. Jadi kalau sudah dirubah pun kan kita juga terima. Ini kan masalahnya belum dirubah. Misalnya nih saya berdoa Allah Bapa gitu. Kan saya kan kalau berdoa kan Allah Bapa gitu. Nah, terus kalau saya bilang Theos Bapa kan enggak, jadi beda lagi jadinya saya berdoa. Jadi bingung Indonesia saya kan. Indonesia kan Theosnya. Jadi dewa atau Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Supaya nampak di sana ada kesenioran dan junior. Kan gitu. Jadi Tuhan Anak ketemu Tuhan Bapa kan manggilnya, senior, selamat siang. Yang senior bilang, ya siang. Kan gitu. Nah, karena gini Kepas. Kalau manusia salah nama, itu juga nggak bagus kan. Kayak misalnya Kepas dipanggil Batu. Kepas merasa tersinggung, merasa nggak enak hati. Ini manusia biasa, apalagi pencipta langit dan bumi. Namanya tidak disesuaikan dengan apa yang seharusnya, atau namanya dipakai pada tempat yang tidak seharusnya. Nah inilah yang terjadi, Saudara Kepas. Misalnya Kepas nih, Kepas punya nama, terus orang-orang di sekeliling menggunakan kata Kepas ini dengan sebutan kepada ayam. Ayam misalnya. Nah anak-anak Saudara Kepas itu pasti tersinggung ketika orang-orang di sekelilingnya memanggil ayam itu dengan panggilan nama bapaknya. Ini baru saudara, baru manusia. Bagaimana pencipta yang kami sembah namanya dipakai, digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Padahal kami tahu bahwa asli daripada panggilan Tuhannya orang Kristen itu kan Theos. Oke. Selamat siang Bang Zuma. Siang. Oke, Bang Zuma udah sholat hari ini? Alhamdulillah, halas. Sudah. Oke. Di sini Bang, abang kan orang Islam ya kan? Ya. Gue masak datang lagi, gue masak. Jadi gini Bang, kan umatnya kalian, seharusnya kalian itu mempertanggungjawabkan iman kalian. Jadi bolehkah saya bertanya tentang iman kalian? Iya boleh. Karena ketika kami membahas Bible, membahas Yesus, itu sedang membahas iman kami. Karena iman kami itu mencakup semua agama, ajaran yang datang terlebih dahulu sebelum agama kami. Al-Quran itu mencakup itu semua. Jadi ketika kita membahas tentang agama Kristen, kitabnya Kristen, membahas Tuhannya Kristen, itu sedang membahas cakupan-cakupan Al-Quran. Di sini Bang Zuma, saya mau bertanya, kira-kira penciptaan Adam itu Allah menciptakan Adam itu untuk hidup di surga apa hidup di bumi? Hidup di bumi. Oke, di sini coba abang buka Al-Quran ya. Ya. Di Al-Quran abang buka di surat Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah. Di ayat yang ke-35. Di sini translate-nya atau terjemahannya atau tafsirannya bahwa dan kami berfirman. Yang saya pertanyakan yang pertama kami ini bukan siapa yang berfirman? Kami ini siapa? Allah itu. Saya tanya kamu dulu. Kami itu manusia, jamak atau gimana? Kami. Nah, sekarang saya tanya balik dulu. Al-Quran. Enggak, sabar. Tidak, abang jawab dulu. Kami dengan saya itu jamak atau gimana? Kami itu jamak apa hanya satu? Oke, baik. Kalau dalam pengertian rasa bahasa Indonesia, kami itu jamak, bisa juga tunggal. Bagaimana kami itu tunggal? Contoh misalnya, saya berpidato di depan teman-teman saya. Kami memutuskan untuk
menutup perusahaan kita cabang pembantu di kabupaten ini. Kami di situ saya. Kami di situ saya. Gimana konsepnya? Kami di situ saya. Ya. Kami kok saya. Kami itu menunjukkan lebih dari satu, Bang. Jadi kami itu jangan ditafsir. Di bahasa Indonesia kami itu tidak menunjukkan itu tunggal. Itu jamak, Bang. Oke, berarti Anda memaknai tidak kami itu tunggal. Kami itu jamak. Oke. Berarti Anda memaknai Al-Qur'an kami dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terus kenapa harus terjemah ke dalam bahasa Indonesia? Itu pertanyaan pertamanya. Itu oke, terima kasih Abang sudah jawab. Oke. Ya nggak apa-apa lah, saya tidak mau menentang, nggak apa-apa lah. Oke. Kalau begitu kami itu menurut Anda adalah kami itu Allah. Oke. Berarti Allah kami. Oke, Allah kami. Kalau bilang Allah kami itu berarti definisinya seperti apa, Bang? Allah kami. Allah kami itu kata yang salah, itu pemerkosaan ilmu pengetahuan. Yang benar adalah ilah kami. Kalau mau digabung. Terus kenapa Al-Quran ini diterjemahkan kami? Loh, kami ini merujuk kepada kekuasaan pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat. Sama seperti ketika saya berbicara kepada orang banyak dengan menggunakan kata kami. Itu menunjukkan saya punya wibawa, saya punya karisma, saya punya kehebatan yang luar biasa. Sehingga saya mengatakan kami. Kalau kami itu cakupannya kemegahan, kami itu cakupannya keluar biasaan, kami itu cakupannya kekuasaan. Ketika saya berbicara mengenai menggunakan kata kami, berarti itu cakupannya besar, luas. Kalau saya itu sempit. Berbicara mengenai bagaimana sistematis dari bahasa Indonesia yang mengatakan subjek itu apa? Subjek ya, sekarang masalahnya Anda itu mau memaknai kitab suci saya dengan bahasa Indonesia. Masalahnya itu di situ. Sementara bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata untuk menjelaskan sepenuhnya tentang firman Allah. Justru itu, mengapa harus ditranslate? Lah, supaya umat Islam itu paham bahasa Indonesia itu seperti ini untuk memaknai Al-Quran. Tapi Anda harus tahu, untuk memaknai Al-Quran tidak cukup hanya dengan terjemah. Sementara Anda ingin mengkritisi Al-Quran hanya modal terjemah, itu nggak bisa. Al-Quran itu bukan Bible. Oke, jadi menurut kamu Adam itu hidupnya di Adam dicipta di surga. Adam itu kamu dengar. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Terus? Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon itu, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu di surga apa di bumi? Ya, makanya aku bilang, sabar dulu. Makanya aku lihat orang Kristen itu harusnya memiliki pola seperti saya belajar Bible. Saya itu ketika berbicara mengenai Bible, saya pelajari semua dulu. Dari Kejadian sampai buku Wahyu. Itu kupelajari dulu. Saya kutuin satu-satu, baru saya berargumentasi. Tidak saya dapat satu data, habis itu kayaknya begini. Enggak, bukan begitu saya itu. Saya baca Al-Quran ini hampir. Enggak, kau enggak pernah baca Quran, kau hanya baca terjemahan. Jangan kau bohong begini. Nah, ketika Anda menilai Al-Quran, maka siapkan diri Anda untuk kemudian memiliki kapasitas untuk memahami. Terkait Nabi Adam itu diperuntukkan untuk ayatnya mana? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada makhluknya, aku hendak menjadikan pemimpin di atas bumi. Tuh, sebelum Adam dicipta, kamu bangun tidur. Sebelum Adam dicipta, jangan kemana-mana dulu. Kamu dengar?
Kamu dengar? Sabar kenapa dari tadi? Sekali lagi kau offset kau. Jangan lari-lari di sini. Jangan lari-lari, jawab belum berdasarkan selesai. Astagfirullah. Diam. Jadi di Al-Quran itu sebelum Adam diciptakan, Adam dan kami berfirman, mampus. Bebel aja kau nggak paham. Susuan mau bahas Al-Quran, gimana ceritanya? Izin Bang Zuma. Iya, Izin silakan, Bang. saudaraku Bang Zuma. Tadi itu dia itu tidak memahami. Sudah benar Bang Zuma mengatakan bahwa kami itu adalah sifatnya tunggal, sifatnya itu benar. Karena di sana sudah dijelaskan bahwa kami memutuskan. Kata kami itu memang beberapa orang, tapi yang memutuskan kan satu orang, mewakili semua orang. Maka di sana konotasinya tunggal. Benar sebenarnya itu Bang Zuma katakan, cuma kan dia nggak mengerti karena saudara kita itu belum pernah mempelajari filsafat itu sendiri begitu loh. Kembali lagi ke filsafat lagi gitu loh. Makanya sulit menyadarkan mereka, sulit sekali memang, cuma harus sabar ya. Ya, mereka harus gunakan akal kalau mau sadar gitu loh. Al-Quran ini disajikan dengan bahasa Arab supaya pemilik bahasa, yaitu bangsa Arab, menjelaskan kemudian kepada orang Arab dan orang di luar Arab. Muncul si cuplis ingin mengkritisi Quran menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak bisa lah. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku Allah hendak menciptakan pemimpin bernama Adam untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin dia di bumi. Sama di Kejadian 1 nomor 26. Aku hendak menciptakan manusia Adam serupa dengan gambar kami. Untuk apa? Untuk berkuasa ikan-ikan, burung, dan binatang melata di bumi. Itu sama. Nah, kenapa ada di surga? Ya, sebelum kemudian Adamnya itu diturunkan ke bumi, Allah kemudian menyimpan Nabi Adam kemudian di surga untuk membuktikan kesempurnaan ciptaannya. Nah, itu untuk membuktikan kepada malaikat-malaikat, ini loh makhlukku yang sempurna itu, tengoklah mereka. Jadi kadang mereka hilap, kadang mereka memiliki kehendak free will, bebas. Bisa beriman, bisa juga kufur. Tetapi orang Kristen susah kalau dijelaskan tentang Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Ya, memang benar. 1-2 jam aja kalau sudah saudara kita umat Kristen naik, langsung pening kepala saya. Pada saat Bunda menjelaskan, kita tertib, Bang Zuma juga tertib semua. Dan kalau saudara kita umat Kristen naik, nah udah yang dibawa itu ya perasaannya, ini kamu musuhku. Nah itu loh. Jadi naik itu sudah dia mendoktrin dirinya, kamu musuhku dan aku harus mengalahkan. Itu misi kekomalnya itu dia. Makanya dia sudah terkontaminasi duluan. Makanya tidak bisa kita menyadarkan dia. Ya, itu seperti ada benarnya juga saudara kita Kepas tadi. Kalau itu belum dirubah oleh LAI, bagaimana kami harus mempercayai apa kata teman-teman Muslim? Itu memang ada benarnya, tapi paling tidaknya saudara kita Kepas, jadilah mutiara di tengah lumpur, gitu. Jadi mutiara, suarakan itu, gitu loh. Suarakan itu, bahas itu antara misionaris, antara umat, jemaat atau pendeta, coba bahas itu, lalu dikerucutkan. Mestinya begitu. Harus pakai akal yang sehat, gitu loh. Ya jangan hanya ikut tersesat nanti, kayak domba-domba tersesat nanti.
Demikian Bang Zuma, saya mohon izin karena otak saya sudah panas sekali. Terima kasih Bang Iya, Zuma. Bang, iya, Bang. Senang saya dapat Makasih, berkomunikasi. sama-sama, Terima kasih Bang. Bang Zuma. Makasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda? Iya, di Keluaran 7 nomor 1 di situ Nabi Musa disebut dengan sebutan Elohim. Jamak itu Elohim jamak. Ada berapa Nabi Musa? Ada 1 Nabi Musa. Terus kenapa Nabi Musa disebut Elohim jamak? Apakah Nabi Musa itu banyak? Tidak, kan cuma 1. Harusnya Eloah. Kalau mau mengikuti keinginan saudara Kristen yang tadi. Nah, jadi bahasa Ibrani, bahasa Arab, kadang menurut pendalaman kita itu jamak, tapi menurut bahasa tersebut tunggal. Jadi tidak bisa kemudian kita memaknai Al-Quran itu dengan murni 100% pemahaman bahasa Indonesia, nggak bisa. Harus belajar nahwu shorab, harus belajar kemudian kaidah bahasa Arab baru bisa paham. Terjemahan itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang pemula dan manula. Itu sih menurut saya. Jadi kalau ada orang yang mau memahami Al-Quran tanpa menggunakan disiplin ilmu yang lain, silakan aja dengan menggunakan terjemah. Tetapi hadirkan diri sebagai seorang Muslim yang tidak memaknai terjemahan Al-Quran itu dengan kebencian dan dengan kekafiran. Kalau orang kafir kan pasti mereka menyamakan kemudian Tuhan mereka dengan terjemahan Al-Quran. Wah, ini juga Tuhannya jamak kayak kita, Tuhannya juga 3 ini. Sama ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen beberapa saat yang lalu, mereka menjadikan Tuhan kita itu menjadi 3 yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah dengan kalimat. Nah, dibilangnya itu adalah bukti bahwa di Islam juga ada Tritunggal. Kalimat, Roh, dan Allah. Ya, menggelikan sih, tapi mungkin mana namanya juga mereka. Itu bukan cocoklogi lagi itu Bu Guru ndak, tapi mentoklogi, bentok-bentokin itu. Nah, ini ada tamu lagi. Ya Udu, selamat sore. Selamat siang saudara-saudara. Bisa dibanting, bisa dibantu. Tadi sebentar saya dengar ya tentang Tritunggal dan dibahas tentang filsafat. Sebenarnya begini ya, saya sudah diskusi ya tentang Tritunggal ini sama Zuma. Menurutmu itu, aku ini satu apa satu kesatuan? Itu dulu. Kamu itu satu. Satu atau satu kesatuan? Satu. Satu itu seperti apa? Ya satu kamu sendiri. Iya sendiri. Di dalam kesendirian saya itu terdapat satu unsur atau beberapa unsur? Ada 2 unsur. 2 apa 3? 2. Apa itu? Jasad dan roh. Jiwa tidak? Jiwa itu inti dari keduanya. Inti dari keduanya itu kayak seperti apa? Ya jiwamu. Kamu bisa ngomong, kamu bisa berpikir. Itu disebabkan karena apa? Persatuan 2 unsur jasad dan ruh. Ketika kamu menjadi ruh, kamu nggak bisa mikir. Ketika kau tanpa ruh, kau nggak bisa mikir. Kalau cuman rohmu saja, kamu nggak mikir. Dan kalau cuman jasadmu saja, kamu pun nggak bisa mikir. Oke. Artinya begini Zuma. Artinya ketika Adam menyatakan di dalam diri saya ada jasad dan ada ruh. Artinya Anda itu setuju kalau di dalam diri saya ini adalah satu dalam kesatuan, bukan satu.
Dalam aspek Paham itu, nggak? ya. Tapi Anda tidak bisa dikatakan sebagai manusia ketika jasad Anda tanpa roh. Begitu juga roh. Tidak bisa dikatakan manusia Iya, betul. ketika dia tanpa jasad. Nah, lalu apa yang ingin Betul. jual di sini? Apa yang Anda ingin jual di sini? Yang saya sampaikan di sini, makanya Tuhan menyampaikan di Kejadian 1 ayat 26. Dia menyatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan kita. Artinya apa? Gambar dan rupa Allah itu adalah ada di dalam diri manusia. Dan Alam kita harus semesta ini melihat adalah rupa. Ini penggambaran Betul, Tuhan. iya. Alam semesta ini. Iya. Iya, oke. Jadi di mana-mana manusia, makhluk hidup, binatang dan segala macam itu berbicara bukan hanya satu unsur, tetapi ada satu di dalam kesatuan. Ya, Maka nggak di usah- dalam nggak usah satu melebar. dalam kesatuan itu ada kehidupan. Enggak usah melebar, Itu enggak usah aja. melebar. Kembali Nggak melebar. Jadi kembali kepada diri Anda. Tuhan bisa dikatakan Tuhan. Tuhan itu tidak ada asal usul. Dia itu Enggak, saya ada. tanya sama Jadi bukan Anda kamu itu kan berbicara menganalogikan. keberadaan Tuhan. Anda menganalogikan tubuh manusia dengan Tuhan Anda. Dengan kata lain, jasadnya Yesus, rohnya Tuhan, dan entah burung merpati ini apa, pasukan apa dia ini. Nah, saya tanya samamu, manusia tanpa jasad hanya roh, bukan manusia. Manusia kemudian tanpa roh hanya jasad, itu bukan manusia, namanya mayat. Tuhanmu yang ada roh tanpa jasad apa namanya? Hantu. Mau jawab diam tuh Gerindra. Jadi kamu menyembah hantu. Paham? Ketika Tuhanmu tanpa roh hanya ada jasad, mayat. Kau menyembah mayat. Ketika ada kemudian mayat keluar dari kubur dan dia hidup, maka itu disebut apa? Mayat hidup. Lalu aspek ketuhanan yang ada pada Yesus itu yang mana? Mayat hidup. Oke. Jadi yang saya mau sampaikan cuma ya. Jadi gambar dan rupa itu di mana Tuhan itu adalah gambar, itu adalah ciri khasnya dalam manusia. Kalau hanya satu unsur itu akan tidak hidup, makanya disebut adalah berhala yang tidak ada memiliki kehidupan. Tetapi di mana-mana di dunia ini ya, tumbuhan, manusia, makhluk hidup itu terdiri dari beberapa unsur sehingga ada kehidupan di sana. Jadi kalau tidak ada kehidupan berarti itu namanya benda mati ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kita Ya, berbicara jadi makanya mengenai Tuhan konsep mengatakan Tuhan. marilah. Ya iya, itu kan inti dasarnya, bro. Iya, terus apa yang Itu Anda ingin intinya. apa yang Anda ingin jual di sini? Yang saya mau sampaikan ya di sini ya, bahwa manusia ini adalah satu dalam kesatuan, bukan satu yang Anda maksud adalah Itu sudah hanya satu selesai, unsur. udah selesai. Iya, udah. selesai. Bahwasanya Bahwasanya ketika manusia tanpa roh tidak disebut manusia. Ketika Iya. manusia tanpa jasad Berarti tidak itu disebut manusia. Oke? Berarti Anda setuju bahwa manusia itu adalah satu dalam kesatuan? Tidak bisa, manusia itu adalah makhluk tunggal. Makhluk tunggal itu ya sebenarnya. Saudara, ini gimana sih? Oke, mana yang Anda Tidak disebut Iya, manusia. iya, Ketika saya- manusia itu, dengar, ketika jasad itu tanpa ruh tidak disebut manusia. Disebut jenazah, disebut mayat dia. Oke. Ruh, Iya, ketika dia berarti tanpa artinya Anda jasad, sebut maka bahwa- dia disebut makhluk halus, bukan manusia lagi. Di mana? Apa yang Anda ingin jajakan? Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa hubungannya dengan konsep manusia satu, manusia berpisah roh, ada 3 unsur? Apa hubungannya dengan konsep Tuhan? Nggak ada hubungannya. Adalah lebih cocok jika Anda mengatakan bahwa manusia 3 unsur sama seperti becak yang 3 roda. Itu lebih cocok. Oke. Jangan Anda larikan Saya manusia itu- terdiri dari 3 bagian, Anda cocok-cocokkan dengan Tuhan. Enggak, Tuhan enggak begitu. Oke.
Tuhan itu Saya bukan mau tiga tahu unsur. Tuhan jawaban itu Bang Zuma. tidak Begini, tiga begini. pribadi. Pribadi itu makhluk, sedangkan Tuhan itu hakikat. Jangan mute. Jangan di mute. Gitu, Bung. Jadi saya mau sebenarnya di sini saya mau pengen tahu jawaban Zuma terhadap dirinya atau diri saya. Dirimu itu adalah satu dalam kesatuan. Satu konsisten ya, Yes. Satu, jangan berbicara lagi satu Ya, dalam saya kesatuan. ini adalah oke? pribadi tunggal yang berdiri sendiri pada diri saya sendiri. Oke. Kalau Anda berdiri sendiri berarti Anda itu mayat, betul? Kalau saya mayat itu bukan saya lagi secara utuh, udah terpisah. Nah, artinya Gimana ketika sih? Anda mengatakan satu, Anda itu satu, berarti Anda itu sudah menjadi mayat. Setuju nggak? Itu bukan manusia. Nah, itu tubuhnya sudah mati karena rohnya tidak ada. Ya, Makanya, itu bukan manusia, makanya aku bilang itu bukan manusia. iya, ketika dia manusia karena ada roh hidup yang menghidupi dia, betul? Iya, baru disebut manusia. Iya. Baru dia manusia hidup, betul? Iya, betul. Nah, ketika rohnya terpisah, maka dia disebut mayat karena rohnya tidak ada, udah pergi. Itu Maka pintar. disebut dia satu. Nah, itu pintar. Satu, Nah, kan? nah, sekarang kalau hanya roh saja. Nah, Tunggu. Kalau roh saja tanpa jasad apa namanya? Oke, kalau roh tanpa jasa, ya itu adalah makhluk gaib yang bisa kita lihat. Hantu. Ya, karena ada beberapa, gini ya. Oke ya. Oke Karena ya. ada Anda menyebutnya makhluk gaib, oke? Yang Sepakat kita tidak bisa lihat. Yang pertama, Oke. Iblis. Anda mengatakan itu. Lihat, Sorry. iblis. Diam dulu. Diskusi Jangan dengan di saya itu mute, ketentuan. jangan di mute. Anda menyebutkan bahwa roh tanpa jasad makhluk gaib, betul? Betul? Nah, ya. sekarang Tuhanmu yang berbentuk roh itu makhluk apa namanya? Makhluk gaib yang tidak bisa diidentifikasi dengan indera, dengan mata. Jujur nih, jujur. Betul. Berarti kau penyembah Betul. makhluk Silakan. halus. Kau Silakan. penyembah makhluk halus kan? Oke. Anda tahu nggak iblis itu bisa dilihat nggak? Iblis dan teman Anda sama-sama makhluk halus. Betul? Iya, saya tanya. Iblis bisa dilihat nggak? Enggak. Oke. Nanti Tuhan iblis itu juga bisa pernah dilihat ketika bisa dia dilihat masuk nggak? ke tubuhmu. Maka sekarang ini saya berdiskusi Oke, dengan Tuhan- iblis. Tuhan bisa dilihat nggak? Enggak. Muter-muter dor. Enggak. Mau, Jadi masih dua-duanya mau tidak kau bisa datang dilihat besok? kan? Masih mau. Dari mana Anda mengatakan? Dari mana Anda mengatakan? Di mana iblis? Di mana setan? Dari mana Anda mengatakan itu? Mengetahui itu? Loh, iblis itu Sama-sama kan minal makhluk gaib. jinnati Sama-sama wan nas. makhluk gaib. Sabar. Cek. Iblis itu dari golongan jin dan manusia. Oke? Nah, iblis itu sesuatu yang ada, namun kita tidak bisa melihatnya. Efeknya yang kita lihat. Iblis mengajak manusia menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kemudian pencipta langit dan bumi ini Anda katakan sebagai makhluk gaib, ya sebenarnya Anda itu bukan manusia biasa. Anda itu manusia super alias iblis. Coba Anda sadari diri Anda. Siapa yang mengajarkan Anda berbicara bahwa pencipta langit dan bumi adalah makhluk halus? Siapa yang ngajarin? Konsep agama yang mengantarkan Anda mengatakan itu. Karena Anda terjebak di dalam konsep bertuhan yang diajarkan oleh setan, iblis. Oke, saya nambahkan ya, izin saya tambahkan. Ya, silakan. Begini, untuk Boleh. teman-teman Kristen, kalau ada yang mau Saya menanggapi, tambahkan. ya, yang penting jangan dua-duanya ngomong gantian ya. Ya Adu, Oke, diam dulu Bro. kau. Lanjut, Ardian, lanjut. Bro Kristen izin ya nambahin ya gua ya. Oke. Ajaran Kristen pagan. Sekarang saya tanya sama Zuma.
ajaran lu sebagai Muslim lu pagan bukan? Enggak. Kami enggak pagan. Pagan itu penyembah selain daripada pencipta sembayangmu langit dan hadapnya bumi. kemana? Oke, Kenapa? sembayangmu hadapnya kemana? Sembayang lu Menghadap hadapnya ke kemana? Ka'bah, menghadap ke kiblat. Oh, batu hitam itu berarti ya? Ya, kami menghadap ke sana. Kenapa? Kenapa emang? Ayo. Nanti siap. Kami ibadah, Balik dalam mencet. prosesi ibadah kami menghadap ke Ka'bah sebagai satu arah ibadah. Apa masalahnya? Iya. Berarti yang pagan lu berarti? Kenapa pagan? Engkau menyembah, sujud menyembah kepada batu hitam. Oh, Anda salah. Itu arah ibadah. Iya kan? Itu arah ibadah. Lu bilang Kristen pagan, ya kan ya? Ya, Lu karena bilang menyembah Kristen manusia, pagan. menyembah roh. Nah, sekarang saya balik. Sekarang saya balik. Yang real, yang sujud menyembah ke arah, menyembah. ya, ke arah seperti yang kau bilang, Ya. ya kan ya? Berarti yang pagan siapa, Bray? Kristen lah, menyembah manusia, menyembah roh. Udah ada jelas ya. Lu tadi sebutin ke arah kita sesuai katamu. Oke. Kita ke arah kemana, kepada siapa, subjeknya, objeknya jelas. Udah Oke. clear. Sekarang saya tanya. That's clear, man. Ketika That's clear, man. sabar, Lu bilang sabar, lu menyebabkan. sabar. Oke, saya sudah paham itu. Sekarang ketika Anda mendasari itu, kemudian menuduh kami pagan, setiap Anda ibadah, Anda menghadap ke batu sakarnya pendeta yang ada di depan saudara. Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda menyembah batu sakarnya pendeta? Ngapain? Kita Anda menghadap ke pendeta kan setiap hari Minggu? Bray, Anda buktinya berdoa menghadap ke buktinya pendeta. Anda berdoa Bray, buktinya menghadap ke pendeta setiap hari Minggu. Sepalanya. Jangan Anda memperbodoh diri. Anda Santai, memaknai kami menghadap ke Ka'bah, menyembah Ka'bah. Anda memaknai seperti itu. Wih, setiap hari Minggu pendeta di depan Anda menghadap ke pendeta. Punya tai di perut. Punya pantat. Oke, punya biji sakar, dan Anda beribadah mengatakan menghadap ke sana. Belum pernah saya melihat gereja jemaatnya menghadap ke samping, pendetanya di samping. Belum pernah. Di belakang gereja juga ada rumah penduduk. Di rumah penduduk itu ada rumah sekolah, ada kantor-kantor, ada toilet. Anda menghadap ke situ, nyembah toilet rupanya. Pak Yadu, kalau tidak izin mau masuk seperti si jemaah. Ardian, Izin masuk jemaah. Iya, bentar Pak Yadu, kalau tidak Izin. mau seperti si Ardian, saya buang ke tong sampah. Jangan kayak gitu ya, tetap kondusif. Lanjut ya, Yadu, silakan. Lanjut. Assalamualaikum. Enggak, sebenarnya gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Yadu. silakan. Kasih data Iya. dulu beliau ini. Oke, izin masuk ya. Menyempurnakan sebentar. Yang Bang Yaudu, sebentar. Tadi ada tuduhan menyembah ke arah atau sujud ke arah batu itu sebuah pagan ya. Jadi kalau ada ilmunya aja sedikit, kalau kita Google aja Yahudi berdoa. Yahudi ini mereka keturunan nenek moyang Yosua. Ibrahim. Mereka ini punya arah kiblat untuk berdoa. Ini dari nenek moyang mereka. Memang kalau mereka berdoa, walau mereka nggak ada di Yerusalem, mereka akan berdoa ke arah tanah Bait suci. suci. Iya. Nah, sampai jilat-jilat cium-cium juga. Saking mereka, memang ini ciri-ciri samawi. Ciri-ciri perintah Tuhannya itu memang kalau berdoa itu mentauhidkan arahnya juga. Nah, yang doanya nggak ada arah itu pagan. Silakan. Apa Bang Jibril, apa? Disambung. Silakan. Siap, Bang Jibril, Masya Allah. Gurunda izin sebentar. Abang Buset, selamat siang. Abang Buset, pasienku yang terkasih. Bang Buset, buka mute-nya Bang. boleh izin Bentar, masuk. iya saya sapa dulu bentar, sabar. Ini saudara Anda nih, Bang Buset dari Kristen. Silakan Abang Buset dibuka mute-nya Bang.
Iya, selamat siang, Abang Buya. Selamat siang. Aduh, Abang Buset noise ya. Nyimak dulu ya. Pak Adu dulu. Nyimak dulu abangku. Lanjut Pak Adu. Oke, yang saya mau katakan tadi ya tentang pertanyaan saya ya tentang satu dalam kesatuan. Jadi saya tidak mau bahas tentang yang tadi terakhir. Ya, saya mau fokus di situ. Jadi Zuma tadi menarasikan ya bahwa ya di dalam dirinya itu adalah satu. Tetapi jawabannya dia percaya bahwa ada tubuh, ada roh di dalam dirinya, walaupun dia tidak mengatakan bahwa ada jiwa, tetapi dia itu dua kotomi dan bukan trikotomi. Jadi dia hanya percaya dua itu, dia tidak percaya ada jiwa. Tetapi mau dia percaya atau tidak, mau dia percaya atau tidak, tetapi di dalam dirinya itu ada roh. Artinya bahwa di dalam diri Anda itu adalah satu dalam kesatuan. Gitu cara memahami. Jangan mengatakan bahwa Anda itu satu, tetapi tidak memahami apa arti satu itu. Itu yang saya maksud, Zuma. Silakan. Oke, saya tanya sama saudara, boleh ndak disebut manusia kalau manusia itu tanpa anus? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti juga bagian dari manusia itu kan? Itu adalah bagian dari manusia, betul. Bagus. Oke. Nah sekarang kalau Anda berbicara roh, jasad, kemudian dengan jiwa, di mana duduk? Jiwa, jasad, atau di roh? Itu adalah kebutuhan jasmani. Mulai robek tubuh. Otak mulai pecah. Ya iya kan. Itu adalah kebutuhan. Anda itu makan apa? Karena itu kebutuhan tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Bagian di dalam diri Anda. Bagus. Bagian di dalam diri Anda. Oke. Anda masih ingin mengatakan bahwa manusia hanya trinitas, 3 bagian? Betul. 3 atau 4 nih untuk sementara? Satu dalam kesatuan. Iya, berarti iya kan? Satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan. Begini. Berarti bukan trinitas kan? Iya. Bukan trinitas. Satu. Ya bisa dikatakan begitu. Apa itu? Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan gimana? Satu dalam kesatuan. Manusia itu satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan, iya, termasuk kotoran. Iya. Termasuk kotorannya juga. Itu bagian dari tubuh. Itu jasmani, itu kebutuhan ada. Karena manusia itu memerlukan, ya, memerlukan makan dan minum. Baik, ya. Baik. Oke. Sekarang analogi Anda ini Anda bawa kepada Tuhannya alam semesta. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu punya daging? Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya punya daging, tapi dia firman menjadi daging ya bisa. Enggak. Pada saat kemudian Tuhan belum punya daging. Menurut konsep Anda nih, Tuhan di situ bentuk apa? Ketika belum daging. Roh tanpa daging. Apa namanya? Makhluk gaib. Berarti Anda menyembah makhluk. Roh, ya, roh. Anda menyembah makhluk. Roh. Anda menyembah makhluk. Roh, makhluk gaib itu kan bisa dikatakan roh juga. Iya, bisa. Roh, makhluk gaib itu bisa juga dikatakan roh, iya, betul. Berarti Anda adalah pagan karena menyembah roh. Jadi begini coba ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana yang disebut konfirmasi dulu, ya. Konfirmasi dulu. Benar, berarti pagan ya, udah iblis ya. Jangan di mute ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu iblis, sehingga Anda menyatakan makhluk gaib itu adalah
iblis atau roh halus. Ya, jadi Anda menyimpulkan, jadi Anda tidak bisa membedakan. Roh itu makhluk halus. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Anda ini penyembah makhluk halus, betul? Animisme. Ya, penyembah roh ya. Yang tidak memiliki itu, daging. Ya itu namanya animisme, penyembah roh. Tuhanmu itu seperti apa? Jelaskan. Tuhanmu itu seperti apa? Tuhanmu seperti wujudnya apa? tidak bisa dijelaskan karena dia bukan makhluk. Nah, jadi artinya Tuhanmu tidak bisa dijelaskan, artinya tidak masuk di dalam akal. Kenapa ya kan? nggak masuk dalam akal? Kenapa nggak bisa masuk dalam akal? Artinya Anda mempertuhankan yang tidak Anda ketahui, yang tidak mengetahui kuasanya. Betul nggak? Betul nggak? Sabar dulu. Maksud pengetahuan Anda itu apa? Anda menyembah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya kata ketahui berasal dari kata tahu. Maksudnya apa? Ya, yang saya mau katakan, Anda itu menyembah Tuhan yang tidak diketahui kuasanya, yang tidak bisa diketahui keberadaannya. Maksudnya Tuhan yang tidak diketahui itu maksudnya nggak tahu tangannya, kakinya gitu. Maksudnya keberadaannya, kuasanya itu. Alam semesta ini tadi Anda sampaikan, kesempurnaan jasad kita ini masih kurang. Loh, baru muncul abad ke-7. Loh, lucu ente. Lucu Anda. Iya, baru muncul abad ke-7. Udah diciptakan dunia baru muncul. Berarti itu gimana itu? Baru muncul abad pertama. Ketuhanan Kristen itu didasari dari kitab Perjanjian Lama, di mana itu adalah dasarnya. Sebelum Masehi berarti. Itu ya. Oh begitu. Itu berarti adalah bukan hanya dari abad pertama cuma, tapi dari mana? Adalah sinkron atau berkesinambungan dari Perjanjian Lama. Itu Perjanjian Lama berarti 14 abad. Abad pertama. 14 abad sebelum abad pertama sebelum Masehi berarti. Nah, sebelumnya Tuhanmu apa? Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi kapan dia ada, kapan dia mulai ada dan dunia itu. Tapi itu adalah menurut ya dikatakan 14 abad. Aduh, kamu jawab sendiri. Itu keberadaannya sudah ada. Itu loh. Jadi artinya ketuhanan kekristenan itu didasari dari Perjanjian Lama yang udah dulu sebelum Perjanjian Lama pertama Tuhan manusia itu ada atau diciptakan. tidak ada? Sedangkan Islam ya itu hanya pada abad ke-7. Mana kuasanya? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menyatakan diri. Mute. Sabar. Sebelum Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan itu bentuk apa? Roh. Mati ya? Ya, halo. Berdasarkan ya Yohanes mengatakan Tuhan berbentuk roh. Tuhan itulah roh, sembah dengan roh, menyembah dengan dalam roh dan kebenaran. Itu kitab saudara. Itu. Nah, itulah Tuhan kami. Iya, saya tanya sama Tuhannya saudara. cuma zat. Kalau Anda mengatakan Tuhan ya kan? itu berbentuk roh, berarti Tuhan itu makhluk halus. Ya, roh yang tidak bisa memiliki daging, yang tidak memiliki ini. Betul. Berarti benarlah tema ini kalau Kristen itu pagan karena penyembah roh-roh. Pagan itu seperti apa? Ya, Anda bisa membedakan enggak? Jadi menyembah artinya makhluk, begini Juma. Menyembah sesuatu di luar daripada Khalik pencipta. Kutanya samamu dulu. Bung, sabar. Di dalam kitabmu di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada berapa roh Tuhanmu? Roh Tuhanmu di situ ada berapa roh? Satu dalam kesatuan. Baca kitab Wahyu nomor 6. Ada berapa roh Tuhanmu? Ya, satu dalam kesatuan. Enggak, baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Ya, silakan baca kalau mau kasih itu. Kenapa saya disuruh? Di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 diterangkan bahwa Tuhanmu yang berbentuk roh itu ada 7.
Berarti Tahu kamu nggak ini 7 itu dari mana, Juma? Berarti kamu ini penyembah roh-roh. Karena lebih dari satu. Zuma. Berarti bukan cuma satu roh, 7 Tahu roh. nggak 7 itu? Roh-roh. Berarti penyembah roh-roh. Kalau penyembah roh-roh itu Tahu animisme. nggak ketujuh itu, Juma? Agama pagan. Ketujuh itu. Nah, selesai kita. Itu adalah gambaran pasien jemaat di berikutnya, pasien Efesus. berikutnya udah gak ada isi. Hai Palopo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Host, ini goyang lagi Komal, Host. Aduh, goyang emang pembahasan berat. Goyang lagi Komal, teman-teman. Tolong dibantu tap-tapnya teman-teman. Goyang lagi ya. Kita salah ucap saya, Host. Lanjut. Ya, abang Buset, silakan ditanggapi abang. Abang Buset, silakan. Dari tadi saya udah mendengar percakapan tadi antara Abang Juma sama siapa ya tadi ya. Tapi saya melihat tadi kedua-duanya percakapan tadi Abang Juma nggak bisa menjawab loh itu yang disampaikan, yang ditanyakan tadi belum bisa dijawab. Apa yang nggak bisa dijawab, Bang? Iya, yang tadi ada penjelasan bilang 7 roh itu, yang sebelah itu masih bertanya itu, kenapa Abang Juma tidak bisa menjelaskan secara terperinci ke 7 roh itu seperti apa? Ya, itu bukan sembahan saya. Kalian yang punya tugas untuk menyampaikan itu. Itu kan Tuhan kalian berupa roh. Tidak, maksudnya dari ketujuh roh itu tuh roh apa saja. Coba tolong disampaikan. Nah, itu biar kita hanya yang lain tahu. Itu hanya cocokologi Bukan saja. Kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti. Kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti. Kita sekarang omongan pasti yang nyata yang seperti apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda pakai kata kesimpulan Anda dulu, benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu kesimpulannya. Nggak usah nggak usah. Simpulkan aja dulu. Benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Benar peman. Sembahan kami memang roh. Ya udah selesai. Baca Wahyu nomor 5, Wahyu 5 nomor 6. Itu kan nanti cocokologi saja itu. Roh kebijaksanaan, roh kepintaran, roh kecerdasan. Alamak. Sekarang jawabannya dulu. Apakah benar Kristen menyembah roh? Emangnya roh dari ketujuh roh, dari ketujuh roh seperti yang dikatakan Juma tadi bilang roh kebenaran. Emangnya kebenaran itu manusia? Sekarang saya tanya dulu, apa ini menyembah roh atau tidak? Sekarang begini, dari ketujuh roh yang disampaikan Abang Juma tadi, roh kebenaran, emangnya roh kebenaran itu manusia ya? Jadi manusia dulu baru ada roh. Saya tidak sedang membahas manusia. Yang saya bahas Anda penyembah roh. Anda tahu roh? Iya, sekarang saya tanya roh dari ketujuh roh itu roh apa-apa? Siapa-siapa rohnya itu? Ya itulah ketujuh roh. Theos, roh dewa Anda. Coba sebutkan. EGP, mau 7 roh apapun itu yang jelas itulah Tuhan Anda, sembahan Anda. Aduh, kalau begitu Juma hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa membuktikan. Jangan begitu. Alamak. Itu tidak baik. Loh. Iya. Alamak. Anda hanya bisa berargumen tapi tidak menunjukkan data. Itu tidak logis itu. Harusnya Anda menyampaikan ketujuh roh itu harusnya Anda sebutkan satu persatu. Bukan Anda menyampaikan habis, Anda juga menyangkal bahwa Anda juga tidak bisa menyampaikan, tidak bisa begitu. Sekarang saya mau tanya dulu, roh dari ketujuh roh itu roh siapa-siapa? Yang tadi Anda bilang kami percaya pada 7 roh. Sebelum ke sana, Anda simpulkan dulu bahwa Anda penyembah roh itu dulu. Ya, saya ngerti ketujuh roh yang Anda maksud itu di kitab Yesaya, saya paham. Saya tahu itu.
yang nanti cocokologinya Kristen itu larinya ke situ, tapi tak ada hubungannya. Yang saya tanya, betulkah Kristen ini menyembah 7 roh? Itu aja dulu. Yang disampaikan Abang Juma itu saya mengerti. Bang Buset, sekarang saya mau tanya Bang, mohon kerjasamanya Bang. Abang Buset ini noise. Jadi kalau setelah selesai berbicara langsung di mute ya. Dan saya sarankan pelan-pelan saja, pelan-pelan, sabar, simak baik-baik biar makin cerdas dan biar sembuh penyakitnya abangku. Lanjut Abang Buset. Setelah berbicara langsung mute ya karena noise. Lanjut. Ya, saya tanya dulu Bang, apakah betul Kristen itu menyembah roh, kan gitu? Emangnya roh dengan manusia itu berdiri sendiri, Pak? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang saya tanya, apakah betul Kristen ini menyembah roh? Roh itu kan dari halo? Kan dikatakan dalam kitab saudara, Theos itu adalah roh. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh. Yohanes 4 itu diterangkan kayak gitu, nomor 24. Pertanyaan saya, apakah betul Anda menyembah roh? Kalau Anda menyembah roh, berarti Anda menyembah makhluk. Kaitannya dengan makhluk, Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat itu makhluk. Makhluk apa? Berupa roh, bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang Anda sembah. Dan itu tercatat kok dalam kitab saudara. Jadi kesimpulannya Kristen itu menyembah roh-roh menurut Wahyu 5 nomor 6 gitu loh Bang. Silakan Anda bantah. Pada kesimpulannya, saudara Yahudi tadi sudah mengakui Kristen penyembah roh. Malah dia lengkapi dengan roh halus, roh gaib. Dah selesai. Adapun kemudian saya dulu pernah diskusi ya dengan orang-orang Kristen. Oh, 7 roh yang dimaksud di situ adalah Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, kemudian jemaat yang ada di Sardis, Philadelphia, Laodikia dan seterusnya. Ya, tapi pernyataan penulis Wahyu tidak begitu. Penulis Wahyu mengatakan aku melihat. Berarti penulisnya melihat. Melihat apa? Wahyu. Roh. Seperti apa bentuknya? Bertanduk 7, bermata 7. Lalu dijelaskan inilah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi. Nah, kalau kita mau cocokologi, coba Anda baca di dalam Matius 12. 7 roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang yang bertaubat. Di mana roh jahat ini berasal dari padang gurun, padang yang tandus, merasuki kemudian orang yang bertaubat. 7 roh jahat ini masuk ke dalam dirinya sehingga dia semakin menjadi jahat. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau saya mengartikan ini, pada saat masa Yesus, orang yang seangkatan Yesus, ada orang yang kerasukan 7 roh setan. Yang tadinya orang itu bertobat dari dosanya. Kemudian setelah bertobat, menurut Matius 12 nomor 43 sampai 45, ada 7
7 roh jahat yang masuk ke dalam dirinya, sehingga orang itu jauh lebih jahat lagi sebelum semula, seperti semula, jauh lebih jahat. Apa yang terjadi? Mendirikan sekte di luar agama Yahudi. Siapa dia? Pikirlah sendiri. Dialah yang suka suruh-suruh orang nyembah roh. Kenapa dia mengarahkan orang lain menyembah kepada roh? Karena dia juga kerasukan 7 roh. Maka muncul pertanyaannya, siapa orang yang seangkatan Yesus yang kerasukan 7 roh setan? Abang Juma boleh disebutkan orang-orangnya yang kemasukan ke 7 roh itu? Ya, sejauh saya belajar, orang yang mengajarkan tentang angkatan jahat, orang yang mengajarkan tentang bangkit pada hari ketiga. Oh, yang ditujuk berarti kesimpulannya berarti Abang Juma tunjukkan kepada Yesus ya? Yesus justru yang mengajarkan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah si roh jahat ini dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar lagi dan mengajak ke 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya Yesus mengatakan angkatan jahat kerasukan 7 roh setan. Siapa angkatan jahat? Ya, mereka yang diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Siapa yang mengajarkan konsep bangkit hari ketiga? Itulah angkatan jahatnya. Sehingga dengan kekuatan roh yang ada pada dirinya, dia mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia untuk menyembah kepada makhluk roh. Oke. Kesimpulannya Anda cari aja dulu, siapa yang mengajarkan menyembah kepada roh, siapa yang kerasukan 7 roh pada zaman Yesus, dan siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus. Itu aja dulu Anda cari. Kalau Anda sudah temukan itu, Anda akan tahu Anda ini siapa, diri Anda itu siapa sebenarnya. Oke, Abang Juma. Silakan. Setelah saya mendengar dari apa yang Abang Juma sampaikan tadi, itu saya baca dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, saya tidak pernah menemukan orang-orang yang dianggap penjahat yang ke-7 roh. Saya tidak pernah menemukan itu. Kalau bisa boleh Abang Juma sebutkan orang-orangnya itu, orang-orang itu, dan dari bacaan mana atau Injil mana dia, supaya kita bisa mencari kebenaran. Matius 12 nomor 38. Di situ diterangkan, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa, Bang? Tanda untuk angkatan jahat, ya kan?
Nah, siapa yang mengimani tanda ini? Bangkit pada hari ketiga. Kan Kristen. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu ini? Dari Paulus. Ya kan? Sebelum Paulus kemudian mengajarkan ini, Paulus itu adalah pendosa, penganiaya, zalim terhadap murid-murid Yesus. Tapi kemudian dia bertobat. Nah, di data nomor 43-nya, ketika dia bertobat, roh jahat itu keluar. Roh jahat ini keluar mencari tempat penghentian kemudian dan tidak menemukannya. Sehingga roh jahat ini kembali ke orang yang bertobat tadi. Dia menemukan, oh benar-benar bertobat, bersih orang ini. Tapi dia keluar memanggil 7 roh yang jahat lagi. Datang bersama-sama, masuk ke orang yang bertobat tadi. Setelah mereka masuk, roh-roh jahat ini masuk, orang itu kemudian berlaku jahat kembali, bahkan jauh lebih jahat. Dan itu digenapi angkatan yang sesama dengan Yesus, yaitu angkatan jahat. Berarti orang yang mengimani bangkit pada hari ketiga itulah yang mendirikan konsep dan dikarenakan dirinya kerasukan 7 roh jahat. Oi Juma brengsek, oi Juma babi, oi Juma brengsek, dengar ya. Waduh, Kristen sekali. Oke. Bahasanya. Abang Juma, Iya, silakan Bang. apa yang disampaikan Abang Juma itu, saya rasa tidak ada yang benar. Tidak ada yang ada di dalam kitab-kitab yang ini, tidak ada itu Abang Juma. Abang Juma mengarang aja itu. Matius 12 Bang. Kenapa sampai saya katakan begitu? Karena setiap pembicaraan itu Abang Juma hanya berbicara saja, tapi tidak pernah menyebutkan orang yang berbuat jahat. Itu Abang Juma tidak pernah menyebutkan orang itu. Hanya omong saja begitu. Orang lain juga bisa. Saya justru bertanya sama Anda. Kutanya dulu sama saudara, apakah Paulus perlu ini bertanya kepada kami? Kenapa hal seperti itu kami tidak pernah menyampaikan ke publik? Karena kami tidak pernah menemukan hal-hal seperti itu. Sehingga kami tidak pernah permasalahkan seperti itu. Kami baru tahu hari ini yang Abang Juma sampaikan ini, baru kami tahu. Oh iya, makanya saya tanya kepada Abang, mengajarkan ini nggak mungkin. Nah, ini jantung pertahanan. Ini bocor, selesai. Ini jantung pertahanan. Makanya kalau ada yang mau bertahan dengan data yang saya kasih, hebat dia, hebat. Nah, termasuk saudara, Anda mengatakan tidak ada di dalam Bible, data yang saya sajikan. Ini pertahanan terakhir. Yesus mengatakan angkatan jahat berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi. Oke? Paulus orang Farisi. Paulus ahli Taurat. Paulus seangkatan dengan Yesus. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mendirikan agama di luar Yahudi. Apa yang kurang? Apa yang kurang, Bang? Kalau bukan Paulus, tolong tunjukkan kandidat yang lain. Apa yang didirikan kandidat itu? Seangkatankah dia dengan Yesus? Berasalkah dia dari orang Farisi? Apakah benar dia ahli Taurat? Mengajarkankah kebangkitan hari ketiga? Siapa namanya? Tak ada kan? Hanya Paulus kan? Kecuali ada yang lain. Kalau ada silakan sebutkan nama. Setahu saya belajar, ahli Taurat itu Paulus, orang Farisi itu Paulus, yang keseangkatan Yesus itu Paulus, yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu Paulus. Apalagi? Dan yang sezaman dengan Yesus mendirikan konsep agama di luar ajarannya, Paulus. Dan Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Ini masih kuat. Paulus masih kandidat tunggal. Kalau Anda ingin menyebutkan satu nama, silakan. Yang pernah bertaubat, Paulus. Setelah bertaubat, mendirikan agama Kristen. Mengajarkan 13 kitab. Sebelum dia bertobat, tidak pernah dia menulis kitab. Setelah dia mengaku bertobat, menuliskan 13 kitab. Dari mana ilmunya 13 kitab ini?
Jadi kalau saudara Kristen mampu menunjukkan kandidat selain dia, silakan mari kita bedah. Ada? Tidak akan pernah Anda temukan. Oke,